Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 306 dan ke-307. Coba saja. Aku ingin melihat seberapa kuat kau sebenarnya. Geram Yvonne, matanya berkobar penuh dengan kebencian terhadap pria di depannya. Oke, jangan kira aku akan melupakan kalian berdua. Aku akan membuat kalian membayarnya setelah semuanya beres. Wyatt agak panik, dia tidak bisa melakukan apapun walau dia mau. Dia memelototi mereka lalu meninggalkan gedung dengan cepat. Di kantor CEO, Wendy dan Yvonne saling menatap dan melamun, mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Nona Xavier, apa yang terjadi? Di mana Tuan Yok? Apa terjadi sesuatu padanya? Wendy sangat cemas, Harvey tidak hadir selama beberapa hari terakhir, lalu tiba-tiba seorang CEO sudah dipilih. Apa Harvey baik-baik saja? CEO pasti baik-baik saja, kata Yvonne ragu-ragu. Dia dengan cepat menghubungi nomor Harvey, tetapi Harvey tidak mengangkatnya. Apa yang harus kita lakukan? Wendy mulai panik. Yvonne menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Ayo, kita keluar dari kantor sekarang. Kita akan pergi ke apartemenku, lebih aman di sana. Aku akan mencoba menghubungi Tuan Yok sebelum melakukan hal lain. Di pinggiran Nyumhi, Porsche Harvey berhenti di pinggir jalan. Harvey keluar dari mobil dengan santai dan menyalakan sebatang rokok. Dia menunggu sampai dia selesai merokok setengahnya sebelum dia berseru. Sudahlah. Keluar saja, apa gunanya bersembunyi? Ada suara gemericik di sekelilingnya, lalu 7 atau 8 orang dengan pipa logam keluar dari bayang-bayang. Mereka jelas orang asing. Harvey tersenyum tipis. Kau pasti gangster. Dugaanku, pasti dari luar kota. Memangnya kenapa? Seorang pria botak yang memimpin para gangsta menyeringai. Tidak peduli dari mana kami berasal, kau hanya perlu tahu satu hal, kami di sini untuk membunuhmu. Kau mau membunuh dirimu sendiri atau ingin kami yang melakukannya untukmu? Kau mau menghabisiku? Harvey mendongak dan tertawa. Dengar, aku akan memberimu kesempatan jika kau pergi sekarang, aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Sial bos, orang ini gila. Dia menyuruh kita untuk pergi? Apa dia tidak tahu situasinya seperti apa? Lebih baik kita bermain-main dengannya sebentar sebelum mengakhirinya. Kau mau? Nah, bocah cantik ini terlihat sangat bersih, jadi mungkin layak dicoba. Orang-orang itu mengelilingi Harvey untuk membuatnya merasa terancam. Harvey terlihat lemah dan kurus, sementara para gangster tampak seperti mereka bisa mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Harvey menghela napas dalam-dalam. Ya, aku sudah memperingatkanmu. Emosiku jauh lebih baik dari sebelumnya, jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, kalian semua pasti sudah mati sekarang. Hahaha! Aku sangat takut pada ancaman bocah ini. Bos, aku akan menanganinya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang lebih sombong dari kita, ini akan menarik. Sekelompok mafia memasang senyum lebar di wajah mereka. Orang yang menyewa mereka mengatakan bahwa pria ini adalah menantu laki-laki yang hidup menumpang, sekarang dia hanya sampah yang tidak berharga, dan mereka dapat menghadapinya sesuka mereka. Orang ini benar-benar tidak takut mati, Ini akan menyenangkan. Bos memberi isyarat dengan tangannya dan anak buahnya untuk menghajar Harvey dengan penuh semangat. Teriakan pertarungan yang sengit segera berubah menjadi tangisan kesakitan. Bos yang selama pertarungan hanya duduk di pinggir jalan tercengang, semua anak buahnya telah jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari 1 menit, bahkan tidak bisa bangkit kembali. Apa? Bos? Gawat! Bos, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak bisa mengalahkan orang ini. Anak buahnya meraung panik dan bos tidak tahu harus berbuat apa. Harvey berjalan ke arahnya dengan gagah dan pria botak itu gemetar. Egonya mengalahkannya dan dia berseru. Berani-beraninya kau menyentuh dan mengalahkan anak buahku? Kau ingin mati? Mau mati? Aku? Harvey tersenyum lebar. Kalau begitu, apakah aku harus minta maaf? Bab 307. Sialan! Bos itu panik. Pria di depannya terlalu tenang. Semua anak buahnya tidak bisa mengalahkannya, jadi apa yang bisa dia lakukan sendiri? Apa yang kau inginkan? Bos itu bergumam, takut akan nyawanya. Sebenarnya, kata Harvey dengan tenang. Jika kau memberitahuku apa yang perlu diketahui, aku akan membiarkanmu hidup. Kalau menolak, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan padamu. Tentu saja. Bos itu memiliki keringat yang menetes di wajahnya. Pemuda di depannya memiliki aura yang sangat menakutkan hingga membuatnya tunduk. Bos, apapun yang ingin kau ketahui, aku akan memberitahumu. Seorang wanita meminta kami untuk menghajarmu. Dia terlihat kaya dan hanya memiliki satu permintaan, yaitu memberimu pelajaran. Jika kau bertingkah, dia perintahkan kami untuk mengakhiri hidupmu juga. Membunuhku? Harvey terkekeh. Apa dari keluarga Yok? Kami tidak tahu, kami hanya melakukan apa yang diperintahkan untuk mendapatkan uang. Tapi aku punya fotonya yang diambil secara diam-diam oleh salah satu anak buahku. Bos itu dengan cepat menyerahkan ponselnya kepada Harvey. Harvey melirik foto itu. Wanita itu tampak seperti berusia 50-an dan tidak asing, tetapi Harvey tidak dapat mengingat namanya. Dia kerabat jauh keluarga Yok.
Harvey tidak bisa menahan tawanya. Aku hanya meninggalkan keluarga selama 3 tahun dan sekarang bahkan orang tidak penting di keluarga menginginkan sebagian dari diriku. Kemana wanita itu sekarang? Harvey bertanya. Aku tidak yakin, tapi dia bersama seorang anak laki-laki yang tampan. Dia berbicara tentang memberinya semacam perusahaan di Niumi. Bos berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya, memberitahu Harvey semua yang dia ketahui. Dia jelas ketakutan. Apa dia akan pergi ke York Enterprise? Harvey menelisik. Dia tidak ke perusahaan selama beberapa hari terakhir. Apa terjadi sesuatu di sana? Dia ingin menelpon Yvonne dan bertanya tentang perusahaannya, tetapi menyadari bahwa di pinggiran kota tidak ada sinyal. Harvey tidak orang punya waktu bersama orang-orang ini lebih lama. Dia kembali ke porsenya dan melaju dengan cepat. Aku tidak peduli siapa kau atau apa hubunganmu dengan York, tetapi jika kau berani memasuki wilayahku dan menyentuh orang-orangku, aku akan membalasnya. Kembali ke kota, ponsel Harvey akhirnya bisa dapat sinyal lagi. Yvonne menelpon begitu sinyal bisa masuk. Tuan York, apa semuanya baik-baik saja? Aku sudah menelponmu dari tadi, tapi kau tidak mengangkatnya. Yvonne terdengar ketakutan. Aku baik-baik saja, hanya tidak ada sinyal di pinggiran kota. Aku baru saja kembali, apa terjadi sesuatu di kantor? Ya, ada seorang pria yang datang dengan dokumen khusus dari keluarga York. Dia bilang dia adalah CEO baru. Kata Yvonne cemas. Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Jantung Harvey berdetak kencang. Apa terjadi sesuatu? Tidak, aku tidak menyerah begitu saja. Tapi Tuan York, jika dia benar-benar CEO baru, aku akan segera mengundurkan diri. Yvonne berusaha untuk tetap tenang, tetapi Harvey bisa mendengar suaranya bergetar. Kemarahan meluap dalam dirinya. Tidak masalah dokumennya asli atau palsu. Aku saja yang menanganinya dari sini, aku akan memberimu pernyataan yang tepat setelah itu diselesaikan. Harvey mengakhiri panggilan, matanya sedingin es. Siapapun orang ini, jika dia mencoba macam-macam pada Yvonne, dia akan tamat. Mengapa dia memiliki dokumen khusus dari keluarga York? Apa mereka mengujiku? Mau apa mereka? Tidak penting. Aku akan memberikan pernyataan yang tepat kepada keluarga York sendiri. Harvey segera bergegas ke Hotel Platinum daripada ke York Enterprise, mencari Tyson Woods. Tyson bergegas ke Harvey meskipun hotel belum tutup, bertanya ragu. Tuan, aku dengar ada sesuatu yang besar terjadi di perusahaanmu. Kau tahu? Harvey mengerutkan kening. Nona Xavier menghubungiku, dia bilang dia tidak bisa menemukanmu dan memintaku untuk memeriksa latar belakang seseorang, tapi aku tidak yakin apa yang terjadi. Siapa orang itu? Bagaimana perkembangannya? Harvey masuk ke kantor dan duduk. Siap. Ini dokumennya. Tyson dengan hormat menyerahkan dokumen tersebut. Harvey membuka dokumen itu dan melihat-lihat sebentar. Matanya membelalak karena terkejut. Wyatt Johnson. Benar itu dia. Dia hanya ahli waris dari keluarga kelas 3 di Niumi. Aku tidak mengerti mengapa Nona Xavier ingin aku memeriksa latar belakangnya. Mungkin dia CEO baru yang dia bicarakan. Di mana dia sekarang? Bisa kau melacaknya? Tanya Harvey sambil meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Beri aku 1 jam tuan, aku akan menemukannya. Kata Tyson dengan yakin. Ini adalah keahliannya dan secara alami dia akan melakukan yang terbaik. Bab 308, 309 dan ke-310. Jalan-jalan Niumi ramai di tengah malam, mengikuti perintah Tyson Woods, ratusan pria menjelajahi jalanan, melewati hotel besar, bar dan tempat hiburan. Dimanapun Wyatt bersembunyi, mereka akan menemukannya. Saat itu Wyatt sedang berada di apartemen Cecilia. Wanita tua itu tidak membuangnya hari ini, jadi dia sangat bersemangat pergi membeli beberapa pil biru, siap untuk menghilangkan stresnya pada Cecilia. Namun, Cecilia tidak terburu-buru, dia telah menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin yang indah, dan keduanya sedang menikmati makanan mereka dan saling menggoda. Wyatt tidak sabar, tapi di matanya Cecilia seperti tikus yang sudah terjebak dalam perangkapnya. Oh Cecilia, kenapa aku merasa begitu nyaman di dekatmu? Wyatt sedang bersandar di sofa, matanya setengah terpejam karena bahagia saat Cecilia memijat kepalanya. Seorang wanita memberinya pijatan seperti pelayan yang rendah hati, benar-benar surga baginya. Cecilia agak bingung, tapi dia tetap menjawab dengan senyum malu-malu. Karena kau sangat nyaman, bagaimana kau akan membalasnya? Wyatt menyeringai padanya. Jangan khawatir, jika kau bisa membuatku bahagia, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ikutlah denganku ke perusahaan besok. Mulai sekarang, kau sekretarisku di York Enterprise. Apa dengan melayaniku dengan ribuan bawahan sudah cukup untuk memuaskanmu? Tubuhnya gemetar kegirangan. Dia telah bertemu dengan sekretaris CEO York Enterprise, Yvonne, jadi dia tahu otoritas dari posisi itu. Pada saat itu, hanya pikiran tentang kekuatan dan kekuasaan yang ada di benaknya. Aku tidak tahu dia mampu melakukan ini, tapi meskipun dia bukan tipeku, mengikutinya mungkin baik untukku. Pikirnya. Pupil Cecilia membesar dan dia menggigit bibirnya sebelum mencium pipi Wyatt. CEO, aku pasti bersedia. Behau kakak? Tepat sebelum keduanya bisa menjadi lebih intim, pintu apartemen dibuka. Wyatt dan Cecilia hampir melompat dari sofa karena terkejut. Tak lama kemudian, pria-pria yang nampak hidup di jalanan menerobos ke dalam apartemen dan mengepung Wyatt dan Cecilia. Wyatt gemetar, tapi memaksa dirinya untuk tenang dan berusaha kuat. Apa mau kalian? Uang? Bab 309.
Gerombolan itu kemudian minggir, membiarkan Tyson masuk dan dia maju untuk mengancam. Dia melirik Wyatt dan tertawa. Ya, benar. Bagaimana kalau kau memberi kami beberapa juta dolar sebagai jaminan awal? Kau pikir aku sungguhan? Kau berani datang kepadaku demi uang? Kau pikir aku ini siapa? Wyatt menyipitkan matanya pada mereka. Lebih mudah bernegosiasi jika yang mereka inginkan hanyalah uang. Mereka harus tahu tentang identitasnya, maka mereka tidak berani menyentuhnya karena status baru sebagai CEO York Enterprise. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau tidak menyerahkan uangnya, aku akan mematahkan tulangmu tanpa pikir panjang. Geram Tyson dan menendang meja kopi. Ah! Cecilia menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar. Diam! Atau aku akan merobek mulutmu. Tyson memelototi Cecilia dengan ganas. Wajah Cecilia langsung pucat dan segera menutup mulutnya. Wyatt mengompol setelah Tyson menggunakan kekerasan. Posisi apapun yang dia miliki tidak berpengaruh saat ini. Saat dia berlutut, kepalanya begitu rendah hingga hampir menyentuh lantai. Ini, bos, aku tidak punya banyak uang sekarang. Besok, aku akan memberikan uangnya besok jika kau tidak keberatan. Air mata dan ingus menetes di wajah Wyatt. Dia bahkan hampir menjilat sepatu Tyson pada saat ini. Melihat alasan menyedihkan dari seorang pria yang menangis dan berlutut di depannya, Tyson merasa bersalah. Apa Harvey benar-benar membutuhkan orang sebanyak ini untuk sampah macam begini? Pikirnya dalam hati. Namun karena Harvey memintanya, Tyson tidak mau banyak tanya. Tyson menendang Wyatt dengan kejam, membuatnya berguling ke lantai lalu mencibir. Besok? Kau pikir aku punya waktu untuk menunggumu sampai besok? Bos, tolong hanya sampai besok. Aku harus menunggu jam kerja karena aku harus menarik uang dari bank kan? Wyatt terisak mencoba meyakinkan Tyson. Jangan khawatir, aku adalah CEO York Enterprise. Aku punya banyak uang, jadi aku tidak akan melewatkan 1 sen pun untukmu. Tyson memutar matanya. Berani-beraninya sampai ini bilang dia adalah CEO York Enterprise. Apa dia sedang bermimpi? CEO York Enterprise, jabatan yang luar biasa. Suara yang akrab bergema di telinga Wyatt. Wyatt tidak mempercayai matanya saat dia melihat ke atas. Harvey York! Menantu benalu, Harvey York! Cecilia juga tercengang. Mana mungkin dia bisa ada di sini? Bab 310. Harvey, kenapa sampah tak berharga sepertimu ada di sini? Wyatt Johnson menggeram. Harvey segera dihadang oleh Tyson bahkan sebelum dia bisa membuka mulutnya. Tuan York adalah bos aku, jangan kurang ajar padanya atau aku akan pastikan kau tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Wyatt membeku. Sampah tak berharga itu adalah bos seseorang. Bagaimana mungkin? Apakah ini lelucon yang memuakkan? Apa orang-orang ini disewa oleh Harvey untuk bertindak dan menakut-nakuti kita? Wyatt melompat dengan marah dan menunjuk ke Harvey. Benalu, beraninya kau menakuti kami? Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah CEO York Enterprise. Keluarga Zema akan bangkrut karenamu besok. Kau akan membayarnya. Cecilia juga berdiri dan menatap Harvey. Aku akan memberitahu Mandy tentang semua ini agar dia mengusirmu dari keluarga, kau bahkan tidak akan punya tempat untuk mendapat makanan. Setelah melihat Harvey, Wyatt dan Cecilia kembali mengikuti ego mereka 10 kali lipat. Di mata mereka, Harvey hanyalah menantu benalu, siapapun bisa menginjaknya. Orang gila mana yang takut pada Harvey? Harvey memandang Wyatt merendahkan. Jika keluarga York menyewa sampah untuk mengujiku, mereka benar-benar meremehkan aku. Menguji? Kau pikir keluarga York ingin menguji orang yang tidak berguna sepertimu? Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Beraninya kau menggertakku? Wyatt dengan marah menghampiri Harvey hendak meninjunya, tapi Harvey bahkan tidak bergeming saat menendang Wyatt. Behauka? Tubuh Wyatt menabrak dinding dan meluncur ke tanah, mengerang kesakitan. Harvey! Beraninya kau memukulku? Sampah sepertimu berani memukulku? Kau pikir memanipulasi dokumen akan membuatmu menjadi CEO York Enterprise dengan mudah? Jangan mimpi! Harvey tertawa dingin. Wyatt menyeringai ketika dia teringat bahwa Baby York mendukungnya. Siapa di New Hee yang berani menyentuhku saat aku memiliki perlindungan darinya? Beraninya dia memukulku? Aku akan membuat hidupnya seperti neraka. Tunggu saja, Harvey, kau bahkan tidak tahu siapa yang mendukungku di belakang. Mengusikku bukanlah apa-apa, tapi orang yang melindungiku. Wyatt terdiam. Menyeringai kejam. Siapa? Bukankah dia hanya wanita biasa berusia 50 tahun? Kau simpanannya, kata Harvey mengejek. Setelah mendengar ini, Cecilia membeku. Wyatt Johnson adalah pemuda tampan yang dipelihara oleh wanita tua. Kau tahu tentang itu? Tidak apa-apa, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bibi York berasal dari Yorks di Southside. Aku kekasihnya, jika kau berani menyentuhku, dia akan mengambil nyawamu. Wyatt mengangkat kepalanya dengan bangga. Tidak mungkin Harvey akan menyentuhnya setelah ini, bahkan keluarga Zema harus mematuhi apapun yang diinginkan Bibi York. Harvey bukan apa-apa baginya. Coba saja. Hajar aku lagi. Wyatt dengan angkuh mencoba memprovokasi Harvey sekali lagi. Sementara itu, Tyson tidak bisa berkata-kata. Apa pria ini disembunyikan sejak lama? Apa dia sudah gila?
Memprovokasi Harvey dalam keadaan seperti itu, apakah dia tidak takut mati? Terserah, kata Harvey ringan saat dia mengarahkan tendangan lagi ke Wyatt, hampir mematahkan tulangnya. Wyatt sekali lagi berguling di tanah dan meratap kesakitan, berteriak Tia York akan membalas dendam padanya. Sangat tipikal. Cecilia kaget. Dia tidak percaya bahwa seorang pria yang telah menjanjikan kekayaan dan kekuasaan hanyalah seorang gigolo dan sampah yang tidak berharga. Aku bahkan hampir memberikan tubuhku padanya, menjijikkan. Harvey juga tidak bisa berkata-kata. Meski tidak berguna, Wyatt masih bisa bertindak dan bersuara cukup keras. Yvonne dan yang lainnya pasti terkejut soal Wyatt yang mengintimidasi mereka dengan koneksinya. Bawa mereka kembali ke Hotel Platinum, kata Harvey dengan tenang. Tyson mengeluarkan instruksi dan seseorang pergi membawa Wyatt keluar dari apartemen segera setelah itu. Tuan York, selanjutnya. Pertunjukan sebenarnya belum dimulai, ini baru permulaan, kata Harvey samar. Siap. Tyson tidak bertanya lebih jauh. Karena pertunjukannya belum dimulai, sebaiknya dia terus menonton. Wanita itu. Tyson melihat Cecilia duduk di tanah dengan tercengang dan meminta instruksi. Wanita itu tahu terlalu banyak. Aku harus membunuhnya dan menyelamatkan kita dari masalah. Aku akan menanganinya, kata Harvey. Cecilia adalah salah satu sahabat Mandy. Aku tidak bisa membunuhnya begitu saja. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.